Halo teman wisata. Kali ini kita bakal bahas seluruh alur cerita dari film Eternals yang rilis di tahun 2021 lalu. Film ini menceritakan sekelompok pahlawan atau superhero dari luar angkasa yang melindungi bumi sejak awal peradaban manusia loh. Film ini disutradarai oleh Chloe Zhao dan dibintangi oleh Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, dan beberapa bintang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita capcus ke alur ceritanya. Film ini diawali pada masa di mana manusia di bumi memiliki kehidupan yang sangat tidak aman karena umat manusia harus menghadapi makhluk aneh bernama Deviant. Nah, hal itu yang membuat pemimpin Celestial yang bernama Arishem mengirimkan 10 Eternals ke bumi untuk menyelamatkannya. 10 Eternals ini terdiri dari Ikaris yang memiliki kekuatan super bisa terbang dan bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya, Kingo yang memiliki kekuatan mengeluarkan peluru cahaya dari ujung jarinya, Tena yang memiliki kekuatan untuk membuat senjata apapun dengan kekuatan kosmiknya, Groot yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran manusia, Cersei yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi materi dan mengambil molekul dalam diri seseorang, Makari yang memiliki kecepatan luar biasa, Gilgamesh yang memiliki kekuatan tinju yang sangat mematikan, Sprite yang memiliki kekuatan untuk membuat ilusi, dan Pastos yang memiliki kekuatan untuk berbagai macam teknologi dan senjata. Aja yang merupakan pemimpin Eternals dan memiliki kemampuan penyembuhan. Mereka pun selama ribuan tahun membantu manusia berjuang melawan Deviant hingga sampai semua Deviant di bumi lenyap. Setelah melihat perdamaian umat manusia yang aman dari Deviant, para Eternals gak ada yang mau untuk kembali ke tempat asal mereka. Mereka semua tetap setia menjaga peradaban umat manusia karena mereka gak pernah tahu kapan Deviant bisa muncul lagi ke bumi. Film pun dimulai. Singkat cerita, Cersei yang selama ini menyukai manusia dan hidup berdampingan dengan manusia menjadi seorang guru sejarah di sebuah sekolah. Ia pun memiliki pacar yang bernama Dan Whitman. Pada suatu malam ketika Cersei, Dan, dan Sprite pulang dari pesta mereka, dikagetkan oleh sesosok Deviant yang muncul dari sungai dan menyerangnya. Seketika Ikaris pun datang dan menyelamatkan manusia dari serangan Deviant dan membuatnya kabur dari sana. Setelah kejadian itu, Cersei, Ikaris, dan Sprite berencana untuk mengumpulkan para Eternals lagi. Namun mirisnya ketika mengunjungi ajak ketua Eternals, ia ditemukan telah meninggoy. Di sana pun Cersei mendapatkan bola cahaya dari ajak dan kini Cersei pun bisa berkomunikasi dengan Arishem walaupun dia nggak tahu cara menggunakannya. Ia pun menceritakan kejadian itu kepada Ikaris dan Sprite, tapi mereka berpikir kalau yang ditemui oleh Cersei bukanlah Arishem, melainkan adalah Mad Weary yang pernah terjadi pada Tena sebelumnya. Pada ribuan tahun yang lalu saat manusia saling bertempur dan para Eternal sedang mengamatinya, tiba-tiba aja Tena kehilangan kendalinya sendiri hingga dia menyerang para Eternals lain dan membuat mereka terluka parah. Nah, dari kejadian itulah Ajak meminta para Eternals untuk pergi dan menjalani kehidupan mereka masing-masing selain untuk menyelamatkan umat manusia. Kembali lagi ke masa depan, Cersei, Sprite, dan Ikaris datang ke suatu tempat untuk menemui Kingo. Mereka pun ditampilkan oleh tarian khas India karena Kingo ternyata sedang melakukan syuting film Bollywood terbarunya. Setelah syutingnya selesai pun Kingo sangat bahagia karena bisa ketemu kembali dengan teman-temannya. Tapi di saat itu juga Kingo sedih karena mengetahui kalau Ajak meninggoy karena serangan Deviant. Awalnya Kingo pun merasa sangat terpukul dan kemudian asisten pribadinya yang bernama Karun menyemangatinya. Kingo pun akhirnya meminjamkan pesawat jetnya untuk menemui Gilgamesh dan Tena berada. Di dalam pesawat, Kingo menceritakan kepada temannya kalau dia telah membintangi beberapa film Bollywood dan temannya sama sekali nggak peduli dengan hal itu. Kasihan amat ya Bang Kingo ini. Singkatnya, setelah mereka sampai di Australia, mereka menemukan mayat dari seekor Deviant. Lalu ketika mereka udah sampai dan Kingo memanggil Gilgamesh, ternyata doi keluar dengan pakaian yang cute banget ya. Nah, setelah Ikaris menceritakan kematian Ajak, dia pun merasa sangat kehilangan banget. Lalu mereka semua pun diajak bertemu Tena dan ketika di sana mereka disambut dengan hilang kendalinya Tena. Namun dengan kekuatan ilusinya Sprite dan genggamannya mesra Gilgamesh, akhirnya Tena pun kembali bisa mengendalikan dirinya. Gilgamesh juga menceritakan meskipun mereka sudah menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya, namun tekanan mental yang dialami Tena selama ini masih belum berujung sembuh. Bahkan Tena masih sering mengamuk seperti anak kecil. Gak cuma itu aja, Tena juga sering menggambar planet yang bernama Century 6 dan dia mengaku kalau dia berasal dari sana. Tapi Gilgamesh pun gak percaya dengan perkataan Tena, karena yang dia tahu kalau para Eternals berasal dari planet Olympia.
Cersei pun menceritakan kalau dirinya mendapatkan bola cahaya dari Ajak kepada Gilgamesh, tetapi dia nggak tahu cara menggunakannya. Lalu Gilgamesh mengatakan kalau Cersei harus menenangkan dirinya karena mereka hanya perlu mendengarkan apa yang diinginkan para Celestial. Setelah itu Cersei pun mengikuti apa kata Gilgamesh dan akhirnya ia berhasil berhubungan dengan Arishem dan mencoba menceritakan semua yang terjadi, termasuk serangan Devian serta kematian Ajak. Nah, yang mengejutkan adalah alasan mereka diturunkan ke bumi bukanlah menyelamatkan manusia, melainkan untuk mencegah Devian untuk memusnahkan manusia agar mereka bisa dijadikan tumbal untuk melahirkan Celestial baru yang bernama Tiamut. Gak cuma itu aja, berjuta tahun lamanya para Celestial menggunakan kekuatan alam semesta untuk menciptakan suatu galaksi. Tapi terkadang mereka menghancurkan beberapa planet termasuk planet bumi yang udah mereka rencanakan saat ini, dengan tujuan mereka bisa melahirkan Celestial yang baru agar Celestial yang baru bisa membuat peradaban yang jauh lebih baik daripada peradaban sebelumnya. Lalu Arishem juga mengatakan kalau sebenarnya Devian adalah makhluk ciptaannya, tapi karena Devian memiliki sifat yang bisa berevolusi dan beradaptasi menjadi lebih kuat, sehingga Arishem pun gak bisa mengendalikan mereka. Akhirnya pun Arishem menciptakan makhluk yang bernama Eternals yang memiliki kekuatan tapi gak bisa berevolusi, agar ia bisa mengendalikan para Eternals untuk memburu para Devian. Kemudian Cersei pun menceritakan apa yang telah ia alami kepada para Eternals, sehingga mereka menyadari kalau Tena nggak mengalami gangguan jiwa, melainkan dia mencoba memperingati para Eternals karena ia memiliki ingatan tentang masa lalunya sebelum para Eternals dikirim ke bumi. Lalu Cersei mengatakan bahwa mereka harus mencari cara untuk menghentikan Celestial dan mencegah kehancuran bumi, tapi mereka pun harus menemukan Eternals yang lain terlebih dahulu. Kemudian mereka pun akan pergi ke hutan Amazon di mana itu adalah tempat Droog berada. Tapi saat bertemu dengan Droog dan menceritakan semuanya, ia pun menganggap kepercayaannya kepada Celestial merupakan hal yang sia-sia. Dan dia juga menolak rencana Cersei karena ia kini gak bisa mempercayai siapapun. Namun ketika mereka lagi mencari cara untuk bisa membujuk Droog, tiba-tiba aja datang beberapa Devian yang menyerang mereka. Kemudian pun mereka harus bertarung dengan menggunakan kekuatan masing-masing. Ikaris, Tena, dan Gilgamesh pun melawan Devian terkuat yang bernama Crow yang pernah dihadapi Sprite, Cersei, dan Ikaris di kota. Namun yang gak asiknya saat menghadapi Crow, tiba-tiba aja Tena pun kumat dan mengamuk dan langsung menyerang Ikaris. Tapi dengan sentuhan manja dari Gilgamesh, akhirnya pun Tena bisa mengendalikan dirinya lagi. Lalu Gilgamesh meminta Ikaris untuk kembali ke pemukiman untuk membantu para Eternals lain. Sementara ia dan Tena akan menghadapi Crow di sini. Setelah para Eternals bisa mengalahkan semua Devian, tetapi ada hal yang membuat mereka sangat bingung. Ternyata Cersei sekarang bisa mengubah makhluk hidup menjadi sebuah pohon, padahal sebelumnya dia nggak bisa mengubah makhluk hidup menjadi makhluk lain. Di sisi lain, Gilgamesh merasa kewalahan untuk melawan Crow yang sekarang jauh lebih kuat. Dan pada akhirnya, kekuatan Gilgamesh dihisap oleh Crow, kemudian Deviant Crow itu pun hampir berubah wujud menjadi manusia. Lalu Gilgamesh pun akhirnya meninggoy karena udah nggak memiliki kekuatan lagi. Kemudian Deviant Crow pun juga mengatakan kepada Tena kalau mereka akan menghancurkan para Celestial dan memusnahkan para Eternals. Karena mereka merasa sakit hati atas apa yang udah mereka lakukan pada kaum Devian. Seketika Ikaris pun datang untuk menyelamatkan Tena dan membuat Crow itu kabur. Setelah itu mereka pun memberi penghormatan terakhir pada Gilgamesh dan Cersei pun membujuk kembali Droog untuk menghentikan kebangkitan Celestial Tiamut. Droog pun menyetujui hal itu dan akhirnya mereka pun pergi menemui Phastos di suatu tempat. Kemudian Cersei meminta Phastos untuk membantu mereka dan berharap Phastos menciptakan alat yang bisa menghentikan kebangkitan Tiamut. Tapi sayangnya Phastos pun menolak karena dia nggak mau mengalami kejadian yang sama seperti saat ia membantu manusia pada Perang Dunia Kedua, di mana hal itu menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur. Nah, saat mereka bertiga lagi ngobrol, tiba-tiba pasangan Pride dari Phastos pun nimbrung dan mengatakan bahwa Phastos harus membantu menyelamatkan bumi demi masa depan keluarga mereka. Ya, pada akhirnya pun Phastos mau nih membantu mereka. Kemudian singkat cerita, ketika mereka mencari pesawat Eternals yang bernama Domo. Lalu ketika mereka masuk ke dalam pesawat itu, ternyata dikagetkan dengan adanya Makari yang ternyata tinggal di pesawat itu. Di sana pun ia mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di seluruh dunia. Karena mengetahui Makari masih hidup, Droog pun sangat bahagia karena kalau diperhatikan nampaknya mereka ini saling suka.
Kemudian Pastos pun mulai membuat gelang yang dapat menyeram kekuatan kosmik dari 9 Eternals dan memasukkan semua itu ke dalam tubuh Druk agar Doi bisa menunda kehancuran dunia dengan mengendalikan pikiran Celestial Tiamut. Gak cuma itu aja, setelah mereka berhasil menidurkan Tiamut, mereka juga berencana untuk memindahkan manusia ke sebuah planet. Hal ini bertujuan agar manusia dapat selamat tanpa harus membunuh Celestial Tiamut. Lalu saat Cersei sedang berjalan di lorong, ia merasakan pertanda kalau Celestial Tiamut sebentar lagi akan bangkit. Karena hal itu, Pastos pun membuatkan alat untuk mendeteksi titik kebangkitan Tiamut yang diserahkan ke Makari untuk membawanya. Di sisi lain, para Eternal sedang menunggu Pastos menyelesaikan rancangannya. Tiba-tiba Ikaris datang dan menghancurkan proyek rancangan Pastos. Lalu ia pun mengatakan kalau ia sudah tahu tentang kebangkitan Celestial Tiamut itu, karena Ajak telah mengatakan itu padanya sejak 4000 tahun yang lalu sebelum mereka semua pergi dari kota Babilonia. Ternyata seminggu lalu sebelum para Eternals berkumpul lagi, Ikaris sempat mengunjungi Ajak. Ajak mengatakan bahwa mereka semua akan meninggoy saat Celestial Tiamut bangkit dan menghancurkan planet bumi. Tapi Ajak pun mengatakan kalau mereka bisa menggagalkan kebangkitan Tiamut. Selama hidup ternyata Ajak berkeliling dunia dan menyaksikan kehidupan manusia. Ia pun menyadari bahwa di balik peperangan yang terus terjadi, banyak banget perasaan bahagia dan cinta yang dirasakan manusia. Hal itu membuat Ajak berpikir untuk menyelamatkan manusia karena mereka sangat pantas untuk mendapatkan hal itu dan layak untuk hidup lebih lama lagi. Tapi di sisi lain, Ikaris pun gak setuju dengan hal itu karena ia masih mempercayai rencana yang udah disiapkan para Celestial adalah hal yang mutlak. Sehingga mau gak mau dia harus membunuh Ajak dan menjalankan tugasnya sebagai ciptaan Celestial. Walaupun dia harus membohongi semua Eternals lain yang selama ini ia cintai. Ikaris juga mengingatkan para Eternals lainnya untuk gak melawan mereka karena dia gak mau membunuh orang yang ia sayangi dengan tangannya sendiri. Kemudian saat Ikaris pergi, Sprite pun ingin ikut dengan Ikaris. Karena Sprite juga menyimpan perasaan suka terhadap Ikaris, meskipun Ikaris lebih memilih Cersei. Para Eternals yang tersisa pun merasa pasrah pada awalnya. Namun setelah mereka berpikir cukup panjang, akhirnya mereka dapat memikirkan cara lain. Jadi jika mereka gagal menidurkan Tiamut, mereka bisa menggunakan kekuatan Cersei untuk mengubah struktur tubuh Tiamut seperti saat Cersei mengubah tubuh Deviant menjadi pohon. Lalu Pastos pun mengambil bola cahaya yang ada di tubuh Cersei dan mengubahnya menjadi gelang yang bisa menyerap energi kosmik dari Celestial. Sehingga dengan begitu Cersei bisa menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Celestial Tiamut. Singkat cerita, ketika mereka udah berada di tempat Tiamut berada, Tena pun berusaha mengalihkan Ikaris dengan cara berduel 1 lawan 1 dengannya. Tapi sayangnya saat mereka hampir berhasil menidurkan Tiamut, Ikaris pun sadar kalau Tena adalah pengalih perhatian aja. Lalu Ikaris pun langsung pergi dan langsung menyerang Druk yang berencana menidurkan Tiamut. Karena hal itu, Makari, Pastos, dan Tena menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Ikaris. Dan di sisi lain, Cersei pergi ke atas gunung untuk mencari tubuh Tiamut. Tapi di sisi lain, sayangnya kekuatan Ikaris memang gak sebanding dengan mereka bertiga, karena Ikaris merupakan Eternals yang paling kuat, sehingga mereka bertiga pun sempat kewalahan untuk menghadapi Ikaris. Namun saat Ikaris lemah, Pastos pun berhasil menjebaknya dengan perangkapnya dan membuatnya gak berdaya sama sekali. Lalu tanpa mereka sadari, ternyata Crow pun datang dan langsung menyerang Makari dari belakang. Tena pun mengejar Crow dan mereka bertarung dengan Tena di dalam sebuah gua. Nampaknya Crow pun gak bisa menahan kekuatan Tena sehingga dia pun menggunakan cara dengan menenangkan Tena dengan sentuhan manja seperti Gilgamesh. Tapi sayangnya Tena pun udah bisa mengendalikan kekuatan dirinya dan ia pun bisa membunuh Crow dengan sekali tebasan aja. Di sisi lain, Cersei pun kewalahan saat berhadapan dengan Sprite yang menggandakan gunung berapi dengan kekuatan ilusinya. Gak disangka-sangka, Druk pun hadir untuk membantu Cersei untuk mengalahkan Sprite. Setelah mengalahkan Sprite, ia meminta Cersei untuk menyelesaikan tugasnya. Lalu dengan semua kekuatan yang dimiliki Eternals dan kekuatan kosmik Celestial Tiamut yang diambil, Cersei pun mengubah seluruh struktur dari Tiamut sehingga membuatnya tertidur. Nah, setelah kejadian itu, Ikaris pun meminta maaf kepada Cersei dan dia pun meninggoy dengan cara terbang ke arah inti matahari agar ia nggak bisa menyakiti orang-orang yang ia cintai lagi. Lalu Cersei menghampiri Sprite dan mengatakan kalau ia masih memiliki sedikit kekuatan Celestial Tiamut. Kemudian ia mengubah Sprite menjadi manusia normal yang bisa tumbuh dewasa, karena selama ini Sprite mengatakan ingin menjadi manusia normal pada umumnya. Beberapa hari pun udah berlalu, para Eternals pun hidup berdampingan dengan para manusia. Lalu di suatu hari saat Cersei sedang berkencang dengan Dane, tiba-tiba aja Celestial Arishem datang ke bumi dan membawa Cersei, Pastos, Kingo, dan yang lainnya, agar ia bisa melakukan penghakiman pada mereka atas tindakannya terhadap Tiamut. Di sisi lain, saat Makari, Tena, dan Druk mencari keberadaan teman-temannya,
Tiba-tiba ada seorang pria yang mengatakan kalau dia adalah adik dari Thanos dan dia bisa membantu mereka menemukan para Eternals yang dibawa Arishem. Lalu di akhir film ternyata Dan bukanlah manusia biasa karena dia merupakan keturunan keluarga misterius yang sering disebut Black Knight. Dan begitulah akhir dari cerita film Eternals. Gimana guys, seru dan menegangkan banget kan? Menurut kalian hal apa lagi nih yang akan terjadi pada para Eternals? Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kalian juga bisa request nih alur film apa lagi yang harus aku buat videonya.